Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu, di mana tema kita hari ini adalah kebangunan rohani. Doa saya buat Bapak, Ibu, Bro, dan Sis yang nonton channel ini tetap dalam kondisi sehat dan diluputkan dari segala penyakit, khususnya virus corona. Saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak, Ibu, Bro, dan Sis. Beginilah firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai yang ke-40. Begini firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan banyak perkataan lain lagi. Ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Melihat kondisi keadaan hari-hari ini, sesungguhnya adalah suatu pertanda bagi setiap pribadi kita, orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Oleh karena itu, kita senantiasa harus mempersiapkan diri, di mana hidup kita senantiasa semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Hari ini banyak ucapan selamat hari Pantekosta. Tapi yang saya ingin ajak kita bersama untuk merenungkan bagaimana supaya pribadi kita mengalami yang namanya kebangunan rohani. Mungkin saudara seiman sering mendengar, bahkan hadir dalam ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani. Tetapi apa sih makna kebangunan rohani dalam kehidupan pribadi orang percaya? Apakah hanya sekedar datang KKR untuk mencari, mengejar mukjizat, mengejar kesembuhan? Kebangunan rohani adalah ketika umat Tuhan mencari Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus dan mengalami hidup pertobatan dan menjadi saksi Kristus. Inilah yang disebut kebangunan rohani yang sejati. Kalau mengalami kesembuhan,
pasti hidupnya mengalami kebangunan rohani. Oleh karena itu, biarlah setiap pribadi kita mengalami kebangunan rohani sehingga berdampak bagi lingkungan di mana setiap pribadi kita Tuhan percayakan, sehingga banyak orang melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Haleluya. Ini yang luar biasa, dan inilah yang ingin saya bagikan buat kita semua. Ketika umat Tuhan tidak mementingkan diri sendiri, di mana umat Tuhan memiliki rasa belas kasih kepada sesama, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, membuktikan bagaimana siapa diri kita, di mana hidup kita senantiasa berbagi kasih bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan bagaimana caranya supaya setiap pribadi kita mengalami kebangunan rohani? Yang pertama, supaya setiap pribadi kita mengalami kebangunan rohani adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agama boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tapi Juru Selamat yang memberi jaminan kepastian dalam kehidupan manusia hanya satu. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, "Dan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Haleluya. Hanya di dalam Yesus Kristus saya dan saudara diselamatkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa memberi kepastian, jaminan tentang keselamatan selain hanya Yesus Kristus Tuhan. Beruntunglah dan berbahagialah saya dan saudara menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jangan jual Kristus dengan kenikmatan duniawi ini. Jangan jual iman karena ingin mengalami yang namanya keindahan duniawi, kenikmatan duniawi, popularitas duniawi, karena semua itu hanya sementara dan tidak akan kita bawa di saat kita nanti dipanggil Tuhan. Dan Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak harta benda yang kita miliki. Tuhan tidak akan bertanya jabatan kita apa. Tapi yang Tuhan mau dalam setiap diri kita adalah menerima Dia, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Haleluya. Dan saya berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara yang nonton channel ini, yang masih ragu, bimbang
menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat hidupmu, biarlah Tuhan yang melawat hidupmu, Roh Kudus yang menjamah pribadimu, dengan hatimu dan dengan mulutmu berkata, engkau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat hidupmu. Tidak ada yang dapat mampu menyelamatkan manusia selain hanya Yesus Kristus. Haleluya. Ini yang saya katakan, supaya hidup kita mengalami yang namanya kebangunan rohani, harus terlebih dahulu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bagaimana setiap pribadi kita supaya mengalami kebangunan rohani. Kalau kita baca di ayat yang ke-38, di situ ditekankan bertobat. Saya dan saudara harus senantiasa bertobat. Karena setiap pribadi kita tidak ada yang namanya kebal terhadap dosa. Setiap pribadi kita tidak luput dari kekurangan, kesalahan, pelanggaran. Oleh karena itu, firman Tuhan menekankan dan mencatat, biarlah setiap pribadi kita senantiasa mengakui dosa kita, supaya nyata kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena setiap pribadi kita adalah orang-orang yang menikmati kasih anugerah Tuhan. Kita telah diselamatkan. Kita telah ditebus dari dosa lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Dia yang telah naik ke surga kelak akan datang untuk menjemput saya dan saudara dan menikmati janji Tuhan dalam hidup kekekalan bersama-sama Dia. Bertobat dalam kamus bahasa besar Indonesia dikatakan sadar dari dosa dan tidak mengulang lagi. Kalau dalam perjanjian baru, metanoia, berpaling dari jalan yang salah atau dosa kepada jalan kebenaran, kepada Tuhan. Mengalami perubahan pikiran, perubahan hati. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima ajarannya, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu mengingatkan kita atas sesuatu yang apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita berpaling dari yang apa yang salah, yaitu perbuatan dosa. Kita berpaling kepada kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Setiap pribadi kita diingatkan lewat peristiwa masa-masa saat ini, supaya setiap pribadi manusia harus bertobat, harus meninggalkan jalan-jalan yang jahat, jalan-jalan yang bertentangan firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan dosa kita tanggalkan, kita lepaskan, dan kita berpaling kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau
dalam setiap hidup kita. Bertobat. Bertobatlah. Bertobat itu bicara bukan hanya sekedar di saat kita telah dibaptis, kita sudah bertobat. Saya katakan bertobat itu berbicara senantiasa, setiap waktu dalam perjalanan hidup kita. Karena kita bisa melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Orang yang mengalami pertobatan akan mengalami yang namanya peningkatan kedewasaan rohani dan hidup senantiasa takut akan Tuhan. Orang yang mengalami pertobatan, hidupnya akan mengalami peningkatan kedewasaan rohani. Kenapa? Orang yang dewasa rohani akan membenci dosa dan lebih menyukai kebenaran, menyukai hidup dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Inilah pribadi yang bertobat. Pribadi-pribadi yang senantiasa mencari perkenanan Tuhan itu. Biarlah setiap pribadi kita adalah orang-orang yang hidup dalam pertobatan itu. Dan yang ketiga, bagaimana supaya hidup saya dan saudara mengalami kebangunan rohani. Yang ketiga, hidup saya dan saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Kita baca Kisah Para Rasul ayat yang pasal kedua ayat 1 sampai yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, saya akan bacakan begini firman Tuhan. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Setelah peristiwa ini terjadi, maka ada kegerakan rohani yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid dan orang-orang yang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada masa itu. Mereka memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus senantiasa bernyala-nyala untuk menjadi saksi Kristus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan.
Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya senantiasa membenci perbuatan dosa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya senantiasa akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Saya melihat menjelang hari Pantekosta ini begitu banyak gereja-gereja, persekutuan-persekutuan dan orang-orang percaya mengadakan doa semalaman. Itu hal yang luar biasa. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, biarlah api doa itu senantiasa bernyala-nyala, dan api doa itu semakin hari dikobarkan. Bukan karena momentum waktu untuk menyambut hari Pantekosta, tapi api doa itu senantiasa berdampak bagi orang lain. Ini yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Biarlah kita selalu sehati sepikir di dalam Tuhan. Tidak ada yang merasa lebih, merasa hebat, gereja saya lebih wah, dan kamu cetek atau segala macam. Saya mau katakan kita ini diberi karunia dan talenta dan kepercayaan yang lebih dari Tuhan dengan kapasitas masing-masing. Tuhan tahu ukuran kita, jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Sama halnya seperti di ayat pokok kita tadi dikatakan, di mana ditekankan dalam setiap hidup kita, di ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-47, dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul. Kisah Rasul pasal 2 yang 46, 47 saya katakan, dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada roh kesehatian, ada unity dalam tubuh Kristus. Siapakah gereja itu? Saya dan saudara. Gereja yang dipulihkan, gereja yang penuh dengan kasih, gereja yang penuh dengan belas kasih, karena kita segambar dengan siapa yang kita sembah. Kalau yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, maka hidup kita adalah penuh kasih. Dan orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh dan akan mematikan keinginan daging, keegoisan, keangkuhan, kesombongan, kedegilan, dan segala keinginan daging. Biarlah hidup saya dan saudara tetap senantiasa menjadi pribadi-pribadi pembawa kebangunan rohani itu. Ketika hidup kita mengalami kebangunan rohani, maka akan berdampak bagi orang lain supaya mengalami kebangunan rohani, sehingga banyak orang diselamatkan dan Tuhan pertambah-tambahkan. Lewat siapa? Lewat saya dan saudara yang Tuhan pakai dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Dan Tuhan memperlengkapi setiap pribadi kita dengan karunia, talenta, dan tanda-tanda heran seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi kota ini, bagi tempat kita bersekutu, beribadah,
bagi di mana kita, lingkungan tinggal dan keluarga kita. Biarlah hidup kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Shalom.